wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masuk bab kelima, bab baru, babul muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Raqib, ya. Raqibun atid. Raqib itu mengawasi. Atid itu yang mencatat. Muraqabah artinya kesadaran seseorang bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tema yang sangat berat, ya. Meski demikian, ya kita statusnya sebagai pembelajar, kita belajar saja bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam hal ini. Kaitannya dengan bab kemarin sangat jelas. Adanya kejujuran itu karena merasa diawasi. Buktinya kalau ada pengawas, jujur. Tidak ada pengawas, dia jujur. Dan kalau seseorang meyakini bahwa pengawasan itu 24 jam, bukan dari pengawas saja, bukan dari atasan saja atau dari rakyat saja, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap orang pasti akan jujur dan berkualitas. Karena pertanggungjawaban dia bukan kepada manusia, bukan kepada rakyat, bukan kepada atasan atau kepada pengawas, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi di sini mengutip beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama surat Asy-Syu'ara ayat 219-220. Alladzi yaraka hina taqum. Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan aktivitas engkau, aktivitas kamu bersama orang-orang yang sujud. Ini kaitannya dengan tugas dakwah Nabi. Wa angdir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka lil mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kesananya wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Nabi yang harus berdakwah termasuk memberikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat, dan itu dakwah yang paling berat, ya. Nu hese teh kan justru ka kulawarga sorangan. Kalau mereka berpaling, jangan ikut terbawa, cukup jaga jarak atau putus hubungan, atau jangan terbawa stres, ya. Ini bari mimma ta'malun itu yang jelas kita sudah menyampaikan peringatan, masalah mereka tidak ikut, ya sudah, jangan ambil pusing. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan maha menyayangi. Lalu dilanjutkan ke sini. Jadi sifat muraqabah ini akan menjadikan seseorang tawakal. Karena dia merasa ada Allah selalu di dekatnya. Karena dia merasa ada Allah yang selalu memperhatikannya. Berat apapun, seberat apapun cobaan hidup, sesusah apapun lika-liku kehidupan,
akan terasa ringan. Kenapa? Karena dia merasa yakin ada Allah yang mengawasi. Misalkan dalam konteks ibu-ibu yang sekarang sembakonya keur mahese jaba mahal, mun mahal aya ieu mah mahalnya eueuh. Ya asa zaman Soeharto baheulanya biraku kudu digulingkeun juga Soeharto. Ini cacat ya, cacat pemerintahan dolim. Ini kalau ada muraqabah tidak kemudian jadi stres. Karena yakin Allah nanti memberikan jalan keluar. Allah bukan abai, Allah tahu. Termasuk orang-orang yang dizolimi, dihina, difitnah, dijatuhkan, ya, direndahkan, dimaki, dia tidak akan menjadi orang yang stres, jatuh, rendah. Kenapa? Karena merasa yakin Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, dan tentu Allah memperhatikan itu bukan diam, ya. Allah akan senantiasa menerima, mengabulkan doa dari hamba-hambanya yang merasa diawasi oleh Allah. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini ketika menjelaskan pengetahuan Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah itu tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian di mana kalian berada. Bersamanya itu apa? Para ulama kholaf menjelaskan bersamanya itu adalah ilmunya. Allah itu pasti mengetahui kita sedang bagaimana, kita butuh apa, Allah perhatian. Seperti perhatiannya seorang ibu kepada seorang anak ketika sakit, harus bagaimana yang namanya perhatian itu. Ini hari Kamis, waktunya anak-anak sahur, kan moal diantepkeun anu perhatian. Ibu bangun, mang masakkeun ripu-ripu ge. Itulah maksud wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini yang akan selalu membuat kita ringan. Termasuk dalam konteks amal, ini yang akan senantiasa membuat kita itqon. Itqon itu beramal dengan sempurna, dengan maksimal. Kenapa? Karena Allah mengetahui. Tidak mungkin Allah abai. Kemudian surat Ali Imran ayat 6, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah sungguh tidak ada yang tersembunyi dari Allah, sesuatu pun, baik itu yang ada di bumi atau yang ada di langit. Nanti dijelaskan di surat Al-An'am itu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu, termasuk berapanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah nu pernah ngabandungan daun yang berguguran, dihitung mual capek ngitung lagi. Allah itu tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, biji-bijian yang ada di dalam bumi Allah tahu. Wala rotbi wala yabis, baik itu yang basah ataupun yang kering, Allah tahu. Petani aja nggak tahu ningali batang jeung daunna wa cenah ini singkong pasti bagus, ya ketela ini pasti bagus, dicokot goreng, ya. Ini kacang tanah pasti bagus, nggak juga, Allah tahu.
Nah, pengetahuan Allah ini membuat kita harus muraqabah. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Mau bersembunyi ke bawah tanah, Allah tahu. Mau bersembunyi di balik gedung, Allah pasti tahu. Ya, kalau kita yakin Allah tahu semua kita, maka tidak ada lagi yang amal-amal munafik, amal-amal sembunyi-sembunyi. Semuanya karena yakin Allah melihat kita. Semuanya dipertanggungjawabkan dengan betul-betul tanggung jawab. Kemudian surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu labil mirsad. Mirsad itu mengintai, ya. Ada di surat At-Taubah ketika Allah menjelaskan masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Irsad itu menyiapkan, ya, siap sedia, mengintai, siap menyerang, ya, itu irsad. Jadi Allah itu juga demikian, mengintai kumawe, bahkan lebih mengintai dari mata-mata ya lengah. Nah, ini mah enggak. Dan siap menerkam kalau memang dia baik, siap diberi balasan yang baik. Kalau memang dia jelek, siap, ya, tercatat semuanya untuk dihukum dengan sempurna. Kemudian surat Ghafir ayat 19. Tadi kita bacanya sampai ayat 18, ya, nggak dilanjutkan ke sini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang khianat dan hati apa yang disembunyikan oleh dada, ya. Sikap manusia kan bisa saja pura-pura, tapi matanya itu nggak bisa disembunyikan kehianatan. Cuma manusia seringkali nggak bisa memprediksi mata, Allah bisa. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada itu kan yang aslinya. Manusia nggak bisa tahu, Allah tahu. Maka kalau kita punya niat dengan mata kita khianat, atau kita hendak berbohong, mengingkari apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Nggak ada celah sedikit pun untuk kita tidak jujur, untuk kita berbohong dengan merasa muraqabah ini. Hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ada beberapa hadis, ada 9 hadis. Hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, id, tiba-tiba, tola alaina, datang menemui kami, rajulun syadidu bayadith thiyab, seseorang yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis syar, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat dia bekas perjalanan jauh. Saya sudah wudhu di rumah, lalu pergi misalkan ke kopo pakai motor, da anger we kete datang ke kopo, ke masjid di kopo teh kudu wudhu deui da caludi, ya, ke angin-angin. Ini nggak terlihat, bajunya sangat putih, nggak terlihat bekas debu, rambutnya juga hitamnya rapih, lecirnya, teu katingali urut keanginan teu kumaha. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Disebut orang dekat, wah, sebut orang jauh,
nggak terlihat, sudah perjalanan jauh. Hatta jalasailan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu beliau menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Orang itu jadi sila berhadap-hadapan, bersentuhan lututnya ya, dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya ya, duduk bersila begini. Wa qala, lalu dia nanya, ya Muhammad, hei Muhammad. Tenyebut ya Rasulullah, kurang ajar ban ya. Padahal la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan memanggil Rasul seperti panggilan sebagian kalian. Istri Nabi saja nggak boleh memanggil wahai suamiku. Istri Nabi saja memanggilnya ya Rasulullah. Ya ini karena beliau ini bukan manusia ya, malaikat Jibril. Jadi boleh kalau malaikat Jibril. Yang nggak boleh itu kita ya, memanggil ya Muhammad, itu sopan. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dari sini aja sahabat sudah aneh, ini siapa orang? Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila ya. Ini dalil rukun Islam. Rukun teh artinya tiang. Tiangnya ibarat tenda, kata Imam Ibnu Hajar, yang 4 di pinggir, yang 1 di tengah, tenda kerucut ya, lainnya tenda, lain tenda dom, tenda dom ya. Tendanya tenda kerucut, ada 1 di tengah, yang 1 di tengah itu syahadat ya, yang 4 di pinggirnya ini sholat, zakat, saum, haji. Itu diturutan ku Pancasila, tapi gambarna wungkul nya kanyata nama hanteu. Jadi yang di tengah itu ketuhanan yang Maha Esa, sisanya yang 4 di pinggir. Itu untuk menunjukkan yang pokok itu core-nya yang di tengah. Itu menanga gambar orang-orang tua kita dulu, orang Islam itu. Lalu kemudian yang 4 ini di pinggirnya, ini yang intinya yang di sini. Jadi yang 4 harus gimana yang di sini. Sama meskipun orang munafik sholat, saum, zakat, haji, karena nggak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya hancur. Tiang. Jadi kalau tiang itu berarti belum ada dinding, belum ada atap, ya. Belum ada ya kalau tenda. Nah, apa itu dinding dan atapnya? Itulah syariat Islam. Jadi tidak memahami bahwa Islam ini hanya 5 saja. Ini arkannya, tiangnya, pokoknya. Kalau tiang ini roboh, udah roboh. Ya, 1 saja roboh, hancur, batal Islamnya. Qala, lalu kata orang itu yang nanya, sodakta, kamu benar. Kata Umar, fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, itu jelema teh saha, engkau nanya tapi ngabenerkeun. Masa ada orang yang bertanya nggak tahu lalu udah dijawab, wah ya kamu benar. Qala, lalu dia berkata lagi, fakhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa iman itu. Lalu kata Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Baik itu takdir yang baiknya atau takdir yang jeleknya. Apa takdir yang baik itu? Yang kemudian seseorang masuk surga. Apa takdir yang jelek itu? Yang kemudian seseorang masuk neraka. Semuanya kan takdir. Apa takdir baik itu? Seseorang yang meninggal dalam keadaan beramal solih, ya, husnul khotimah. Takdir yang jelek itu seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Dan hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar ketika beliau sedang ibadah haji, didatangi oleh dua orang tabi'in dari Irak. Yang dua tabi'in itu sudah bersumpah, nanti kalau kita ibadah haji ketemu sahabat Nabi, kita akan tanya tentang isu pemikiran sesat yang ada di Irak. Annal amro unufun. Semua perkara, semua kejadian itu terjadi baru, nggak ada takdir. Saya kaya karena saya ingin kaya dan berusaha kaya. Saya pintar karena saya pintar dan ingin pintar. Kamu miskin karena kamu ingin miskin dan tidak mau berusaha kaya, jadi miskin. Itu annal amru unuf. Ayah diurang gitu, Pak, Bu. Ayah loba. Sedangkan tabiin ini tahu kan ada takdir. Maka kemudian datang. Itu yang ngajarkannya Ma'bad al-Juhani, tokoh Qadariyah, namanya Qadariyah. Qadariyah itu yang meyakini bahwa diri sendiri itu mampu. Diri sendiri itu mampu mewujudkan segala sesuatu. Gimana diri sendiri, bukan peran Allah. Qadariyah. Di kita biasanya trainer nukitu. Anda bisa karena Anda mau bisa. Padahal Anda bisa karena Anda mau bisa dan takdir Allah udah gitu. Ya gara-gara menyebut insya Allah itu. Padahal kan kita tahu ya dosa tidak insya Allah itu di surat Al-Kahfi, yang pemuda yang punya dua kebun itu yang satunya hancur gara-gara tidak mau menyebut laula idzakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Itu yakin ini saya kebun besar, hasil panen melimpah, banyak karyawan gak seperti kamu, karena saya bisa. Poho menyebut masya Allah, ya, wa uhitu bi thamari fasbah yuqallibu kafayya ala ma anfaqu fiha wa ya khawiyatun ala urusya, rata jeung tanah. Gara-gara kitu tak tosok ngiluan training nukar itu babulah nyesatkeun. Masalah kita berusaha wajib ya tamai dina Al-Qur'an, tapi satu yang harus kita ingat, semuanya takdir Allah. Bapak kaya karena diberi jalan oleh Allah kaya. Tukang cuan oge Pak usahanya lebih keras dari bapak. Siang malam. Kalau memang jalan mereka begitu, bukan saya menghinakan. Ini untuk membuat kita sadar bahwa apa yang kita miliki anugerah Allah. Sok semuanya kan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, razaqnahum. Mimma atahumullahu min fadli, atahum dibereku Allah. Alladzina utul ilma, utu dibere ilmu. Nah ini di Irak sudah ada, nanti kita kalau ketemu kita tanya. Kebetulan di Ka'bah ketemu dengan Ibnu Umar, lalu bertanya, ini di Irak banyak mengajarkan annal amru unuf, nggak ada itu takdir itu, semuanya bagaimana kita.
Jawaban Ibnu Umar, seandainya mereka menginfakkan gunung emas sebesar gunung Uhud, ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadri wa hatta ya'lamu anna ma akhta'ahu lam yusibah wa anna ma asobahu lam liyukhti'ah. Ya. Bahwa yang Allah tetapkan akan terjadi tidak akan meleset. Bahwa yang Allah tetapkan tidak akan terjadi pasti tidak akan terjadi. Jadi harus begitu ketika kita melihat anak kita pintar, weh saheula tuh bapana tan kitu teh iman kana takdir. Memang bapa nu nyiptakeun. Udah ibuna tuh rajin cenah ngawuruk ngangger we nu rajin diwuruk ge, ai lain takdirna mah. Leuwih rajin diwuruk, leuwih berontak. Ya, ai memang takdirna gitu. Tapi bukan berarti kita kemudian berhenti berusahanya, tetap we. Cari cara, ya. Syekh Utsman rahimahullah dulu sering bilang, anak itu dididik kurangnya dari takdirna ulama mau ulama. Dididik kurang takdirna preman mah preman. Kata Ustadz Wawan, saya dapat cerita dari Ustadz Wawan. Hatupa cenah kenaon urang ngadidik budak cenah kitu aya takdirna mah. Jawaban Ustadz Usman itu, Ari Wawan cenah amal solehna ke di mana? Kita beramal itu amal kita, masalah hasil kumaha Allah kan jadi hampa. Guru itu tugasnya mendidik, masalah hasil kumaha Allah. Budak takdirna punten nya bodoh di sakolahkeun di Amerika oge. Sakolahkeun di Mesir, di Madinah oge. Jangan menyalahkan alumni Madinah yang kualitasnya lebih rendah dari lulusan Pajagalan saja misalnya. Sehingga orang itu percayakan takdir. Orang yang sombong merendahkan itu percayakan takdir. Kata Ibnu Umar, seandainya kamu bertemu dengan mereka, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya tidak tanggung jawab kepada mereka. Tong nyebut-nyebut saja manjeng urang cenah gitu ngerakeun. Tong nyebut-nyebut murid saya, jangan nyebut-nyebut jamaah ar-risalah ke kababawa Pak Jenal jeung ustad-ustadna. Menyebutkeun di akhirat cenah dari ar-risalah ngajina kieu teu tanggung jawab. Ini konteksnya dalam takdir hadis ini. Qala sodakta, lalu kata yang bertanya itu, kamu benar. Dia nanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku ihsan. Ihsan itu selevel di atas iman dan Islam. Kalau Islam kan tadi konteksnya amal fisik, kalau iman konteksnya amal batin, ya. Kalau ihsan itu selevel di atas iman dan Islam. Karena di Al-Qur'annya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya. Mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Setidaknya ada 3 ayat di Al-Qur'an. Jadi ihsan itu selevel sesudah Islam. Dia Islam lalu ihsan. Jadi ihsan ini tahap di atas iman dan Islam. Artinya ini Jibril mengajarkan kepada kita jangan berhenti di iman dan Islam saja, harus sampai ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, antang budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Jadi ada 2 makom ya, 2 level ihsan itu. Level yang paling puncak ketika kita sholat, kita merasa melihat Allah. Jujur, ini saya belum
belum mampu memilikinya. Bagaimana ini kalau kata para ulama sufi harus sampai ma'rifat. Ma'rifat itu kita betul-betul mengenal Allah. Mengenal Allah itu lewat zikir, lewat ilmu, menggali bagaimana ayat-ayat tentang Allah, tauhid. Kalau di Sahih Bukhari ini di bagian akhir ada kitabut tauhid. Itu tentang sifat-sifat Allah agar kita lebih mengenal Allah. Di antaranya ini bagian ma'rifat. Hadis-hadis ini muraqabah itu bagian ma'rifat, kita semakin mengenal Allah. Dan memang setahu saya ini butuh waktu. Ya. Butuh waktu betul-betul ketika sholat itu Bapak Ibu atau saya merasa melihat Allah. Tentu bukan berarti melihat Allah bungkelekan, makanya kalimatnya ka'anna. Ka'anna itu sepertinya jauh, seolah-olah merasa, tapi tidak nyata. Nah, level yang kedua, fa'il lam takun taroh. Nah, jadi Nabi mau toleransi. Kalau kita masih nggak mampu, masih nggak mampu atau tidak pernah mampu, nggak apa-apa. Yang penting kita yakin kita dilihat Allah, itu level yang kedua. Jadi kalaupun saya, bapak-bapak, ibu-ibu, nukahiji tadi itu mampu, nggak apa-apa. Kata Nabi, minimal nih yang kedua, kita yakin dilihat Allah. Ketika kita sholat malam sendiri dengan sholat tarawih, apa beda kualitasnya? Ketika kita sholat berjamaah di masjid dengan sholat syukur wudhu di rumah, apakah beda? Ketika kita sodakoh sendiri, ketika kita sodakoh di tempat terbuka, apakah beda? Nah, kalau tidak ada perbedaan, ya, ketika ada yang memuji, ada yang mencaci, apakah berpengaruh? Kalau dipuji tidak dipuji biasa, dicaci tidak dicaci biasa, itu berarti kita sudah yakin dilihat Allah, karena pertanggungjawaban kita bukan ke manusia tapi ke Allah lewat manusia. Bukan berarti kemudian acuh ya dari kritik. Ya, karena pertimbangan Allah kita jadi tahu mana kritik yang bisa kita dengar, yang harus kita dengar, mana cacian yang harus kita abaikan, mana pujian yang boleh kita terima, mana yang tidak boleh. Dan pujian itu tidak menyebabkan kita kemudian lupa daratan, tetap ke Allah. Itu ihsan. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku kapan kiamat. Lalu kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sarwa cenah teu apal nu nanya oge. Fa'akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku ciri-cirinya. Yang pertama, antalidal amatu rabbata, hamba sahaya melahirkan majikannya. Yang melahirkan itu ibu, yang dilahirkan anak. Artinya ibu seperti hamba sahaya, anak seperti majikan. Bisa salah ibu dan pasti salah anak. Bisa salah ibu karena ibu memperlakukan anak siga kadunungan. Kuduna dihudangkeun sholat subuh karunya juga kadunungan wae. Harusnya disuruh dijilbab, gak mau karena ibu sudah hidup dari anak yang tidak berjilbab. Juga dunungan wae. Harusnya ibu tegas melarang anak ini haram, riba gak boleh. Karena ibu udah hidup dari anak, cadel. Tak itu ciri kiamat. Atau yang pasti salah anak. Anak ngababukeun nu jadi indung. Itu terlepas dari kesalahan ibu. Kalau anak begitu geus pasti doraka. Dan ini yang menghantui kita semua, ya, termasuk saya pribadi. Meski usaha keras aya we sieun mah. Soalnya terkait zaman, ya, termasuk aktivitas saya sepanjang ini di dunia pendidikan, ya. Rasaan mah gitunya orang para asatidah teh geus maksimal ngedidik budak soleh teh. Tapi lolobana teh hese we gitu. Apakah mungkin ini zaman
ciri kiamat, bukan mungkin pasti, tapi tidak kemudian menjadikan kita kemudian lepas tangan. Tetap nya amal soleh mah wajib kita amalkan. Wa antarul hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat yang tidak bersandal, yang tidak memakai baju, orang-orang miskin, penggembala kambing. Dulu kan penggembala kambing begitu. Saya dulu pernah lihat ketika kecil film Eropa, ya, nah si Messi gitu, ya. Itu kan hamba saya itu, iya di sarung unggul, bukan di sarungnya, pakai celananya, celana panjang, unggul awaknya buligir, itu disenal, menggembala kambing. Orang-orang Arab dulu begitu, penggembala kambing kan mayoritas penggembala kambing. Tapi ya tatawaluna fil bunyan, mereka saling meninggikan bangunan. Sekarang bangunan tertinggi di mana? Di Arab. Ya. Penguasa sepak bola Arab. So kita tinggal play Emirates, Al Ittihad. Orang-orang Arab unggul. Jadi Nabi menyebutkan nanti orang-orang Arab yang miskin, yang penggembala kambing mayoritas jadi orang-orang kaya. Itu ciri kiamat. Dan hari ini nggak ada negara Arab yang tidak kaya. Tinggali ke Piala Dunia di Qatar gitu. Wah, mewahna leuwih ti Eropa. Dan apakah ini ada dosa? Ada. Artinya orang-orang Arab yang dahulu saling meninggikan ilmu, ketawaduan, kesolehan, aya nama gegelo kanudunya. Jadi prestisi nanti sok tingali. Paris Saint-Germain yang punya siapa? Orang Arab. Manchester City orang Arab, halus nunggu. Jadi duitnya berlomba-lombanya bukan pada bagaimana memakmurkan fakir miskin. Di Indonesia lu bakena fakir miskin. Itu meuli si Mbappe baheula mahita jeung sakota Bandungeun. Jeung anggaran sakota Bandungeun. Ini orang-orang berarti udah berdosa mereka. Ya. Orang-orang Arab kaya yang sudah berdosa karena menyalurkan uang semakin tinggi bangunan. Pada teku dulu luhur ting bangunan. Ya. Duniawi. Bisnis. Ya. Sumantolako, kemudian dia pergi, falabitu malian, aku terjenon menung sejenak. Summa qolali, lalu Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Allah wa Rasul alam, nggak tahu, cenah Allah Rasul lebih tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amrodinikum. Itu Jibril sengaja datang untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Jadi beragama itu harus sampai ihsan, sampai muraqabah. Kalau tidak demikian, tadi kulawarga hancur, masyarakat hancur. Ini ibu-ibu yang jadi hamba sahaya, anak-anak yang jadi majikan gara-gara tidak muraqabah. Orang-orang kaya yang menyalurkan kekayaan bukan pada yang seharusnya gara-gara tidak muraqabah. Kehancuran keluarga masyarakat ini akibat tidak muraqabah. Kalau hari ini namanya apa Pak? Korupsi. Di level bawahnya nyebut RT bisa kasararing RT. Di level bawah nepikeun kaluhur menggurita gara-gara naon? Gara-gara teu muraqabah, gara-gara dudunya, gara-gara istri-istrinya sudah terpenjara oleh dunia. Kuna istrinya lagi kritis, tapi da istrinya nu hayang beunghar teh jadi korupsi, nyogok, manipulasi anggaran dan sebagainya. Ini semua akibat kurangnya muraqabah. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.